Jadi, poin-poin yang akan dibahas yaitu: 1. Menjelaskan tentang produk olahan kelapa atau virgin oil coconut. Yang kedua, berikan alasan kenapa barang tersebut diminati oleh pasar internasional. Yang ketiga, tentukan kekuatan dan kelemahannya di pasar internasional. Yang keempat, tentukan strategi pemasaran yang paling efektif atau tepat. Harga kelapa bulat sepanjang 2024 hingga awal 2025 seolah menjadi harapan dan tantangan bagi jutaan petani kelapa yang selama ini terpuruk dalam harga rendah dan keterbatasan akses pasar. Namun, di balik senyum petani yang kini mendapat harga layak, industri pengolahan dalam negeri justru menghadapi tekanan berat akibat pasokan yang menyusut dan harga bahan baku yang meroket. Virgin coconut oil VCO adalah minyak kelapa murni yang diekstrak dari daging kelapa segar tanpa proses pemanasan tinggi atau bahan kimia. Produk ini termasuk dalam kategori natural, organik, dan berkelanjutan yang sangat diminati pasar internasional di tahun 2025. Indonesia memiliki potensi besar karena termasuk produsen kelapa terbesar kedua di dunia setelah Filipina, dan bahan baku mudah diperoleh serta harga produksi kompetitif. JT selanjutnya poin yang kedua yaitu alasan produk ini diminati oleh pasar internasional. Tren gaya hidup sehat dan alami. Banyak negara maju sedang mengalami pergeseran ke pola hidup sehat, seperti menghindari minyak nabati olahan refined oils dan beralih ke produk organik dan cold press seperti VCO. Pasar VCO tersebar di industri makanan sehat, kosmetik alami, hingga farmasi. Produk ramah lingkungan. VCO adalah produk ramah lingkungan dan zero waste jika diproses dengan baik, yang menjadikan ini favorit di kalangan negara-negara yang peduli perubahan iklim serta pertumbuhan pasar dunia. Pasar VCO global diperkirakan mencapai lebih dari $6 miliar di 2025 dan terus tumbuh terutama di Amerika Utara, Eropa Barat, Jepang, dan Korea Selatan. Yang selanjutnya poin ketiga yaitu kekuatan dan kelemahan produk di pasar internasional. Indonesia memang memiliki luas perkebunan kelapa yang signifikan, dengan total luas mencapai sekitar 3,3 juta hektar. Perkebunan kelapa di Indonesia tersebar di beberapa daerah, terutama di Sulawesi, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Berikut beberapa informasi terkait perkebunan kelapa di Indonesia. Luas perkebunan kelapa. Indonesia memiliki perkebunan kelapa seluas 3,3 juta hektare, menjadikan negara ini sebagai salah satu produsen kelapa terbesar di dunia. Potensi ekspor. Nilai ekspor kelapa Indonesia mencapai USD 25 miliar pada tahun 2022, menunjukkan besarnya peluang untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui inovasi dan pemberdayaan industri kecil dan menengah. Data statistik. Badan Pusat Statistik BPS dan Direktorat Jenderal Perkebunan menyediakan data statistik tentang luas areal, produksi, dan produktivitas kelapa di Indonesia yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan industri kelapa. Pengembangan industri. Dengan potensi yang besar, Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah produk kelapa melalui pengembangan industri hilir seperti minyak kelapa, santan, dan produk olahan lainnya. Perkebunan kelapa di Indonesia tidak hanya berperan dalam perekonomian nasional, tetapi juga sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat petani kelapa. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kelapa Indonesia agar dapat bersaing di pasar internasional. Perkebunan kelapa di Indonesia tidak hanya berperan dalam perekonomian nasional, tetapi juga sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat petani kelapa. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kelapa Indonesia agar dapat bersaing di pasar internasional. Biaya produksi di Indonesia sebenarnya cenderung lebih tinggi dibandingkan negara-negara pesaing seperti Vietnam dan Thailand. Beberapa faktor yang menyebabkan biaya produksi tinggi di Indonesia adalah infrastruktur yang kurang memadai. Biaya logistik di Indonesia lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara ASEAN, yang berdampak pada biaya produksi. Birokrasi yang rumit. Proses birokrasi yang kompleks dapat memperlambat proses produksi dan meningkatkan biaya. Biaya tenaga kerja yang relatif tinggi. Biaya upah buruh di Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam.
Namun, perlu diingat bahwa biaya produksi dapat bervariasi tergantung pada sektor dan jenis produksi. Dalam sektor pertanian, biaya produksi di Indonesia disebut lebih mahal dibandingkan negara lain karena keterbatasan lahan. Rata-rata petani di Indonesia memiliki lahan sebesar 0,6 hektare, menyebabkan biaya produksi yang tinggi dan tidak efisien, keterbatasan benih berkualitas dan akses pupuk. Petani Indonesia mengalami kesulitan mendapatkan benih berkualitas dan akses pupuk yang memadai, sehingga meningkatkan biaya produksi. Dalam konteks industri padat karya, biaya produksi yang lebih tinggi di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara pesaing seperti China dan Vietnam juga disebabkan oleh biaya upah buruh yang relatif lebih tinggi. Produk turunan kelapa memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia. Berikut beberapa contoh produk turunan kelapa yang dapat dikembangkan. 1. Sabun kelapa. Sabun yang terbuat dari minyak kelapa memiliki sifat melembabkan dan antiseptik. Lip balm. Lip balm yang mengandung minyak kelapa dapat melembabkan dan melindungi bibir. 3. Hand body. Krim atau lotion yang terbuat dari minyak kelapa dapat melembabkan dan melembutkan kulit. 4. Minyak rambut. Minyak kelapa dapat digunakan sebagai minyak rambut untuk melembabkan dan memperkuat rambut. 5. Kosmetik lainnya. Produk turunan kelapa juga dapat digunakan dalam produksi kosmetik lainnya, seperti krim wajah, masker wajah, dan shampoo. Pengembangan produk turunan kelapa dapat memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia, seperti meningkatkan nilai tambah. Produk turunan kelapa dapat meningkatkan nilai tambah kelapa sebagai bahan baku, meningkatkan pendapatan. Pengembangan produk turunan kelapa dapat meningkatkan pendapatan bagi petani kelapa dan pengusaha, meningkatkan diversifikasi produk. Pengembangan produk turunan kelapa dapat meningkatkan diversifikasi produk Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada produk primer. Dengan demikian, pengembangan produk turunan kelapa dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan nilai ekonomi kelapa di Indonesia. Kelemahan produk VKL. Kualitas produk belum seragam, banyak produk UKM belum punya standar yang konsisten, baik dari segi rasa, warna, maupun kandungan asam lemak. Kurangnya sertifikasi internasional. Pasar Eropa dan AS mewajibkan adanya sertifikasi organik, HACCP, GMP, atau ISO yang belum dimiliki oleh banyak pelaku usaha kecil. Persaingan global. Filipina, India, dan Sri Lanka sudah lama ekspor VCO dengan merek yang sudah dikenal di pasar internasional. Persaingan yang ketat ini dapat membuat sulit bagi pelaku usaha kecil di Indonesia untuk memasuki pasar internasional. Untuk mengatasi tantangan ini, pelaku usaha kecil di Indonesia dapat melakukan beberapa hal seperti meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kualitas produk VCO dan memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar internasional. 2. Mengembangkan sertifikasi. Mengembangkan sertifikasi internasional seperti organik, HACCP, GMP, atau ISO untuk meningkatkan kepercayaan pasar internasional. Dengan demikian, pelaku usaha kecil di Indonesia dapat meningkatkan kemampuan untuk bersaing di pasar internasional dan meningkatkan ekspor produk kelapa. Poin selanjutnya yaitu yang keempat adalah strategi pemasaran yang tepat dan efektif. Branding dengan sertifikasi dapat meningkatkan kepercayaan buyer luar negeri terhadap produk Anda. Berikut beberapa manfaat dari memiliki sertifikasi seperti USDA Organic, ISO 22000, GMP, atau HACCP. 1. Meningkatkan kepercayaan. Sertifikasi dapat meningkatkan kepercayaan buyer luar negeri terhadap produk Anda, karena mereka tahu bahwa produk Anda telah memenuhi standar kualitas dan keamanan yang tinggi. Meningkatkan kualitas. Proses sertifikasi dapat membantu Anda meningkatkan kualitas produk Anda, karena Anda harus memenuhi standar yang ketat. 3. Meningkatkan daya saing. Produk yang memiliki sertifikasi dapat meningkatkan daya saing Anda di pasar internasional, karena buyer luar negeri lebih cenderung memilih produk yang telah memenuhi standar kualitas dan keamanan yang tinggi. Mengurangi risiko. Sertifikasi dapat membantu mengurangi risiko penolakan produk oleh buyer luar negeri, karena produk Anda telah memenuhi standar kualitas dan keamanan yang tinggi. Beberapa sertifikasi yang dapat Anda pertimbangkan untuk produk Anda adalah USDA Organic,
Sertifikasi ini menjamin bahwa produk Anda dibuat dari bahan-bahan organik dan tidak mengandung bahan kimia sintetis. 2. ISO 22000. Sertifikasi ini menjamin bahwa sistem manajemen keamanan pangan Anda telah memenuhi standar internasional. 3. GMP Good Manufacturing Practice. Sertifikasi ini menjamin bahwa proses produksi Anda telah memenuhi standar kualitas dan keamanan yang tinggi. HACCP Hazard Analysis dan di Critical Control Points. Sertifikasi ini menjamin bahwa Anda telah mengidentifikasi dan mengendalikan risiko keamanan pangan dalam proses produksi Anda. Dengan memiliki sertifikasi yang tepat, Anda dapat meningkatkan kepercayaan buyer luar negeri dan meningkatkan daya saing produk Anda di pasar internasional. Menggunakan e-commerce dapat membantu meningkatkan visibilitas dan penjualan produk Anda di pasar internasional. Berikut beberapa platform e-commerce global yang dapat Anda pertimbangkan. 1. Amazon. Amazon adalah salah satu platform e-commerce terbesar di dunia. Dengan pasar yang luas di Asia dan Eropa, Anda dapat mendaftar sebagai penjual di Amazon dan menjual produk Anda kepada pelanggan di seluruh dunia. Shopee. Shopee adalah platform e-commerce populer di Asia Tenggara dengan pasar yang besar di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. 3. Lazada. Lazada adalah platform e-commerce lain yang populer di Asia Tenggara dengan pasar yang besar di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Alibaba. Alibaba adalah platform e-commerce B2B business to business yang besar dengan pasar yang luas di seluruh dunia. Anda dapat mendaftar sebagai penjual di Alibaba dan menjual produk Anda kepada pembeli bisnis di seluruh dunia. Dengan mendaftar produk Anda di platform e-commerce global, Anda dapat 1. Meningkatkan visibilitas. Produk Anda dapat dilihat oleh pelanggan di seluruh dunia, meningkatkan kesempatan untuk menjual produk Anda, meningkatkan penjualan. Dengan menjual produk Anda di platform e-commerce global, Anda dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan Anda. 3. Mengakses pasar baru. Anda dapat mengakses pasar baru di seluruh dunia, meningkatkan kesempatan untuk mengembangkan bisnis Anda. Namun, perlu diingat bahwa setiap platform e-commerce memiliki kebijakan dan biaya yang berbeda-beda, sehingga Anda perlu memahami kebijakan dan biaya masing-masing platform sebelum mendaftar. Kolaborasi dengan influencer health dan beauty dari luar negeri dapat membantu meningkatkan visibilitas dan kepercayaan produk Anda di pasar internasional. Berikut beberapa manfaat dari digital marketing dan influencer campaign. Meningkatkan visibilitas. Influencer dapat membantu meningkatkan visibilitas produk Anda di media sosial dan platform online lainnya. 2. Meningkatkan kepercayaan. Influencer dapat membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk Anda, karena mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas tentang produk. Meningkatkan penjualan. Kolaborasi dengan influencer dapat membantu meningkatkan penjualan produk Anda, karena influencer dapat mempromosikan produk Anda kepada pengikut mereka. Beberapa tips untuk kolaborasi dengan influencer health dan beauty dari luar negeri. Pilih influencer yang tepat. Pilih influencer yang memiliki pengikut yang relevan dengan target pasar Anda dan memiliki pengalaman dalam mempromosikan produk health dan beauty. 2. Tentukan tujuan. Tentukan tujuan kolaborasi dengan influencer, seperti meningkatkan visibilitas, meningkatkan kepercayaan, atau meningkatkan penjualan. Buat kontrak. Buat kontrak yang jelas tentang apa yang diharapkan dari kolaborasi, termasuk jenis konten yang akan dibuat, waktu posting, dan kompensasi. 4. Pantau hasil. Pantau hasil kolaborasi dengan influencer, termasuk engagement rate, reach, dan penjualan. Beberapa platform yang dapat digunakan untuk mencari influencer health dan beauty dari luar negeri. Dengan kolaborasi dengan influencer health dan beauty dari luar negeri, Anda dapat meningkatkan visibilitas dan kepercayaan produk Anda di pasar internasional. Kesimpulan, ekspor virgin coconut oil sangat potensial karena tingginya permintaan global sumber daya kelapa Indonesia sangat melimpah, harga bersaing dan nilai tambah tinggi. Namun, untuk bisa bersaing, pelaku usaha harus memperhatikan standar kualitas dan strategi pemasaran modern yang terintegrasi. Gunakan strategi pemasaran modern yang terintegrasi, seperti digital marketing dan influencer marketing, untuk meningkatkan
meningkatkan visibilitas dan kepercayaan produk. Dengan memperhatikan standar kualitas dan strategi pemasaran modern, pelaku usaha dapat meningkatkan kemampuan bersaing dan memanfaatkan peluang ekspor retail yang potensial.